Apa tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Demikian di dalam 1 Samuel 6 ayat keempat. Saat itu orang Filistin dinasihati oleh para imam dan para petenung, dan mereka dinasihati supaya mengantar tabut Allah Israel yang dirampas oleh mereka untuk dikembalikan, ternyata dengan syarat yang menyenangkan hati Tuhan Allah Israel dengan membayar uang tebusan. Uang tebusan itu dikatakan oleh para imam dan para petenung. Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kota. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanammu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin dia akan mengangkat daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti Mesir dan Fir'aun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta, dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya, dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Saudara-saudara, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan masih mempunyai pikiran baik. Dengan tanda-tanda yang disampaikan oleh para imam dan para ahli tenung itu, orang Filistin mendapat gambaran bagaimana sesungguhnya terjadi tulah itu. Apakah disebabkan oleh Allah Israel atau hanya kebetulan saja? Namun kita sebagai orang yang percaya pada saat ini sering langsung dengan mudah mengambil kesimpulan dan menghakimi. Tuhan yang sudah memberikan kesengsaraan kepadaku, Tuhan sudah menjatuhkan hukuman kepadaku sehingga aku menderita. Mari kita belajar dari orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tertulis dalam Alkitab, kitab 1 Samuel 6, yang mengatakan bahwa mungkin saja itu terjadi secara kebetulan dan bukan Tuhan yang memberi tulah ataupun. Bahkan selanjutnya kita tahu di dalam Perjanjian Baru dikatakan Tuhan tidak pernah membiarkan hal buruk terjadi pada anaknya. Dia selalu memberikan rancangan damai sejahtera. Dan setiap pencobaan yang datang bukanlah berasal dari Allah, tetapi dari iblis. Namun Tuhan dapat membiarkan itu terjadi untuk menjadi ujian bagi iman kita.